Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat-sahabati dimanapun kalian berada yang sedang mendengarkan atau menonton podcast ini? Perkenalkan, nama aku Dewi Nur Fitriani. Jadi hari ini aku tidak akan sendiri. Aku ditemani oleh kedua sahabatiku yang akan membahas materi tentang ke-PMII-an. Sebelumnya, kepada kedua sahabatiku dipersilahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, namaku Sinta Raini Tias. Perkenalkan, nama saya Mia. Oke, bagaimana kabarnya sahabat Sinta dan juga sahabat Mia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, seperti yang kita tahu ya sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang ke-PMII-an. Sejauh yang aku tahu sih ya, PMII ini adalah sebuah organisasi ekstra kampus yang berjalan selaras dengan Aswaja dalam menjunjung tinggi 4 pilar kebangsaan, yaitu NKRI, UUD 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Wah, ini sepertinya sangat menarik sekali ya. Iya benar, PMII ini singkatan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dari keempat kata ini memiliki makna masing-masing yang sangat dalam loh. Yang pertama, kata pergerakan. Pergerakan didefinisikan sebagai pergerakan dinamis yang terus-menerus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa organisasi ini memiliki sifat bergerak secara aktif. Yang kedua, kata mahasiswa. Mahasiswa merupakan golongan muda yang melakukan studi di perguruan tinggi. Mengapa mahasiswa? Karena mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat, agent of change, agent of control, dan juga agent of analysis. Ternyata cukup menarik ya makna yang terkandung dalam kata PMII ini. Lalu sebenarnya tujuan dari PMII itu apa sih? Tujuan dari PMII yaitu terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta berkomitmen untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah membahas makna dan juga tujuan dari PMII, mungkin selanjutnya kita bisa beralih ke sejarah ya. Nah, di sini akan ada sahabat Imia yang akan berdiskusi dengan kita tentang sejarah PMII. Sahabat Imia, gimana sih awal terbentuknya organisasi ini? PMII lahir dari rahim Departemen Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama pada 21 Syawal 1790 Hijriah atau 17 April 1960 Masehi. Adapun IPNU adalah organisasi pelajar yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Ide lahirnya PMII berawal dari keinginan dan hasrat yang kuat di kalangan mahasiswa Nahdlatul Ulama untuk mendirikan organisasi yang menjadi wadah dan aktivitas mahasiswa NU di perguruan tinggi Islam maupun umum. Maka, dikarenakan IPNU tidak bisa merendam keinginan mahasiswa NU untuk memisahkan diri, karena IPNU tidak bisa menampung aspirasi mahasiswa, PMII berusaha untuk memisahkan diri. 4 bintang sebelah bawah menggambarkan 4 mazhab yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Jumlah 9 bintang dalam lambang memiliki arti yang ganda. Pertama, Rasulullah SAW dan 4 orang sahabat serta 4 orang imam mazhab itu laksana bintang yang selalu bersinar cemerlang, mempunyai kedudukan tinggi dan penerang umat manusia. Kedua, jumlah angka 9 menggambarkan 9 orang pemuka penyebar agama Islam di Indonesia yang disebut Wali Songo. Oke, jadi seperti itu tadi ya filosofi dari logo PMII ini, sahabat-sahabat semuanya. Cukup mendalam sih ya. Tapi kalau aku perhatikan, lambang atau logo PMII ini sangat khas dengan 2 warna yang menjadi identitas utama, yaitu warna biru dan juga kuning. Kira-kira apakah ada filosofi tersendiri ya mengenai pemilihan warna ini? Ya, betul sekali. Kedua warna ini, yaitu biru dan kuning, memiliki filosofi tersendiri, yaitu
Warna biru pada tulisan PMII menunjukkan kedalaman ilmu pengetahuan yang harus dimiliki dan digali oleh warga pergerakan. Biru juga menggambarkan lautan Indonesia yang mengelilingi kepulauan Indonesia dan merupakan kesatuan wawasan Nusantara. Biru muda yang menjadi warna dasar perisai bagian bawah berarti ketinggian ilmu pengetahuan, budi pekerti, dan takwa. Kuning sebagai warna dasar bagian atas diartikan sebagai identitas kemahasiswaan yang menjadi sifat dasar pergerakan, lambang kebesaran, dan semangat yang selalu menyala serta penuh harapan menyongsong masa depan. Oke, jadi setiap unsur yang terdapat pada logo PMII ini memiliki filosofi yang berbeda-beda dan sangat bermakna ya sahabat. Ya, dan juga tentunya selaras dengan tujuan-tujuan yang ada dalam organisasi ini. Kita sebagai generasi muda yang mana diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan di bangku perguruan tinggi harus berani membuat pergerakan. Menjadi mahasiswa harus berani bersuara dan membuat perubahan. Gimana caranya? Tentunya salah satu caranya yaitu bisa menjadi kader di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada sahabat Timia dan juga sahabat Isinta yang sudah sharing-sharing ilmunya mengenai PMII hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan kepada penonton ataupun pendengar. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.